Dalam konteks percepatan pelaksanaan anggaran, Aceh merupakan provinsi yang perlu kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011, terjadi peningkatan yang tajam dalam jumlah serapan anggaran. Waktu itu saya sudah berniat membuat sebuah badan pengontrol. Tidak hanya mengontrol pelaksanaan proyek, tapi juga cita-cita saya mengontrol mutu proyek. Tapi karena berbagai hal nggak bisa terwujud. Tahun 2010 hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan tahun 2010 pun mampu kita selesaikan pembahasan anggaran lebih awal dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, lahirnya badan ini bagi saya, apalagi saya hari ini sebagai pimpinan DPRA, ini sangat-sangat harus kami dukung, sangat positif. Artinya bagaimana usaha mempercepat tender-menender ini, artinya kita selalu, maaf saya katakan Aceh, selalu masalah pengesahan anggaran ini kan selalu kita terlambat. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa terjadi perubahan yang positif dari tahun 2009 yang memiliki penyerapan keuangan hanya 64% menjadi 93,5% pada tahun 2011. Mengaca kepada pengalaman tahun 2009, pada tahun 2010 pemerintah Aceh telah membentuk sebuah unit pengendalian yang disebut dengan P2K APBA, yaitu Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Unit ini berada di bawah staf ahli gubernur bidang pengendalian dan hubungan luar negeri yang bertugas mengendalikan seluruh proses dari hulu hingga hilir pelaksanaan kegiatan, mulai dari penganggaran sampai dengan serah terima kegiatan. Pada awalnya, unit ini mendapatkan banyak tantangan seperti lazimnya sebuah unit yang baru terbentuk dalam sebuah birokrasi, seperti perbedaan standar pelaporan dari masing-masing dinas, komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara pimpinan dan pelaksana, dan juga senioritas. Akan tetapi, dengan adanya political will yang tinggi dari pimpinan, P2K APBA dengan cepat bisa mengendalikan seluruh kegiatan strategisnya. Apa yang kami lakukan melalui P2K ini merupakan satu upaya untuk menciptakan reformasi pemerintahan. Tahun 2011, badan ini jalan terus dengan kinerja yang makin meningkat. Dinas sudah mulai merasa ini mitra, bukan lawan. Ini orang yang membantu, bukan yang mengorek-ngorek kesalahan. Mereka mulai mendukung. Dan insya Allah kinerja dinas makin bagus. Walaupun mereka harus kerja keras. P2K itu percepatan dan pengendalian kegiatan. APBA kalau kami di Aceh sebutkan setiap tahun ini. Jadi dengan adanya P2K ini, maka proses pelaksanaan kegiatan APBA yang kita punya setiap tahun ini dikawal, diarahkan pelaksanaannya oleh lembaga P2K ini. Apa yang diarahkan? Yang pertama adalah menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan, sekaligus mengawal jadwal paket-paket apa yang akan dilelang, ya itu secara kolektif. Nah, jadwal itu ada tahap pertama, ada tahap yang kedua, sehingga semua dinas, semua SKPA itu setor ke sini. Inilah paket-paket kami tahun ini untuk siap lelang, sehingga semua paket yang akan dilelang ini itu akan dicek nanti persyarat-syarat untuk dilelang itu cukup atau tidak, diproses item per item, sehingga semua dokumen yang dibutuhkan untuk sebuah paket lelang itu sudah harus siap. Nah, dengan demikian maka kami di dinas, saya sebagai kepala dinas itu berlomba-lomba untuk mengikuti jadwal yang telah dipatron oleh P2K. Keberadaan P2K sangat terkenal dengan yang disebut dengan istilah tertib penyisian format. Mulai dari format A sebagai pengganti DPA, format B sebagai kendali proses pengadaan, format C untuk mengukur kinerja KPA dan PPTK,
format D untuk pemantauan kegiatan strategis, format E untuk pemantauan kurva S, sampai dengan format F yaitu rekam jejak kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaan percepatan, P2K juga mendorong dilaksanakannya lelang kolektif untuk memudahkan pengendalian dan tanda tangan kontrak juga dilakukan secara kolektif. Tanda tangan kontrak kolektif merupakan salah satu upaya transparansi agar tidak adanya permainan antar kontraktor dengan SKPD dan memacu kontraktor agar sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Untuk mengetahui sebaran kegiatan, pada semua lokasi-lokasi kegiatan fisik juga wajib dipasang papan proyek yang jelas. Ada yang unik dalam pelaksanaan awal mula kegiatan, dikenal dengan dua istilah yaitu pecah telur, yang berarti sudah terjadi pencairan uang muka, dan istilah selanjutnya adalah taktuk, yaitu pemantauan telah dimulainya pekerjaan. Kedua hal ini wajib dikendalikan karena pecah telur telah mengindikasikan seluruh administrasi dan kontrak sudah tidak ada masalah lagi. Dan taktuk mengindikasikan material dan pekerja sudah termobilisasi ke lapangan. Untuk memantau pecah telur dan taktuk dibutuhkan kunjungan ke lapangan. Hal ini bertambah ketat bagi proyek-proyek yang terindikasi merah atau bermasalah. Pada setiap bulan, dilaksanakannya rapat pimpinan yang dihadiri hanya oleh gubernur dan kepala SKPD. Untuk memantau pergerakan penyerapan harian, disiapkannya satu sistem TV monitoring yang berisi update harian penyerapan keuangan. Sistem video monitor dan web di P2K ini memang didukung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika. Di sini ada dua sistem yang dibuat. Yang pertama yang langsung dari P2K ke ruang gubernur, wakil gubernur, sekda, dan kemudian di plaza yang ada di kantor gubernur ini ada 6 titik. Kemudian dari P2K mengupload kontennya, kemudian oleh tim kita di Telematika mengambil konten tersebut dan mendistribusikan ke seluruh jaringan pemerintah Aceh di 23 kabupaten kota. Dan pada akhirnya, P2K menyiapkan buku final yang disebut dengan buku rekam jejak, yang sangat memudahkan bagi para auditor BPK, Pansus DPR, Inspektorat, dan dalam kunjungan kerja ke lapangan. Buku rekam jejak berisikan semua informasi rangkuman kontrak dan seluruh tambahan informasi lainnya untuk memudahkan pelacakan kegiatan pada saat dibutuhkan. Pelaku kegiatan proyek itu sangat dinamis untuk pergantian, bisa dia pindah kantor, bisa dia sakit, dan bisa dia diganti posisi, dan itu sekarang tidak jadi masalah lagi. Kemanapun dia pergi, jejak tetap tertinggal. Yang dulu jejak terbawa dia, sekarang tidak lagi, jejak tetap tertinggal kemanapun si pelaku itu pergi. Pada tanggal 27 Maret 2012, hasil rapat mengenai upaya percepatan APBD di UKP 4 bersama 4 provinsi terpilih, yaitu Jambi, Jawa Timur, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah, melakukan lokakarya pembelajaran dari pemerintah Aceh, mengambil tempat di Banda Aceh. Dalam 4 hari lokakarya, masing-masing provinsi mempelajari apa yang dilakukan oleh P2K dan telah menyatakan keinginannya untuk mencoba melaksanakan kegiatan yang serupa di provinsi masing-masing. Yang kami dapatkan ya dalam rangka membantu pelaksanaan tupoksi kami sendiri di bidang pengendalian pembangunan. Nah, memang selama ini proses pengendalian pembangunan itu di kami sudah ada beberapa tools dan sistem sehingga proses pengendalian itu terpantau mulai sejak awal, sejak tahun pertama, sejak Januari, melewati proses lelang, memantau proses lelang secara ketat, kemudian mengarahkan, kemudian melihat perkembangan sampai dimulai proses pembangunan, melihat kendala-kendalanya, ya, dan itu dilaksanakan secara tersistem. Nah, selama ini kan kita melaksanakan pemantauan itu, tetapi kita terkadang juga tidak mampu melihat secara keseluruhan paket-paket langsung. Karena biasanya paket-paket besar saja yang kita bisa perhatikan, sementara yang ribuan tersebar baik itu yang melalui metode pembelian langsung, penunjukan langsung, itu tidak bisa terpantau. Ada hal yang saya dapatkan bahwa ada aspek transparansi juga ya, bahwa selama ini kita tidak mampu menampilkan seluruh paket. Untuk
Sistem saya rasa mudah di-adopt karena saya lihat sistemnya P2K ini tertata dengan sistematis dan terstruktur, tidak asal-asalan, tapi terstruktur seperti umpamanya dari pertama kita penerimaan DIPA, penyerahan DIPA itu sudah disusun jadwalnya, strukturnya. Kalau untuk sisi pekerjaan menghindari korupsi sangat bagus sekali karena di situ sifatnya transparan dan tampil, dan itu kelihatan semuanya dari paket-paketnya itu, baik dia sifatnya lelang umum, kemudian PML, kemudian PL-nya pun sekalipun kalau kita menginginkan ditampilkan itu pun bisa. Jadi transparan dari sifatnya LS, kemudian dari sifatnya PL itu nampaknya tidak tertutup dan aplikasinya bisa ditampakkan semua. Kalau provinsi lain mau mengkopinya, dan kami bersedia memberikan apa yang kami miliki hanya sedikit ini untuk kawan-kawan di provinsi lain tanpa perlu bayar.